warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul Rapid Application Development, Sistem Prototyping. Adapun anggota kelompop kami yaitu yang terdiri dari Siti Novita Ramadhani dengan NPM 2259201096, Altria Nanda Yuliani dengan NPM 2259201086, Akbar Aditya Prakasya dengan NPM 2259201139. Materi 1. Pengertian 2. Komponen 3. Proses pengembangan 4. Kelebihan dan kekurangan 5. Contoh kasus. Pengertian. Sistem prototyping adalah sebuah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak di mana model atau prototipe sistemnya sebagian fungsional dibuat dengan cepat untuk membantu pemahaman kebutuhan dan desain sistem yang lebih baik. Memiliki metode yang berfokus pada pengembangan aplikasi secara cepat melalui pengulangan dan feedback berulang-ulang. Prototipe ini sering digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna kepentingan sehingga perbaikan dan perubahan dapat dilakukan sebelum pengembangan penuh sistem dimulai. Pendekatan ini dapat mempercepat proses pengembangan dan mengurangi risiko kesalahan desain. Tahapan Rapid Application Development. 1. Business Modeling. Tahap ini bertujuan untuk mencari aliran informasi dalam suatu proyek pengembangan perangkat lunak. 2. Data Modeling. Tahap ini berfokus pada pemodelan data yang dibutuhkan dalam proyek. Objek data yang diperlukan diidentifikasi dan atribut atau karakteristik masing-masing objek data ditentukan. 3. Proses Modeling. Tahap ini melibatkan pembentukan kembali aliran informasi yang dihasilkan dari tahap data modeling. 4. Application Generation. Pada tahap ini, RAD menggunakan komponen program yang sudah ada atau menciptakan komponen baru dapat digunakan kembali. 5. Testing and Turnover. Tahap terakhir ini melibatkan pengujian komponen baru yang telah dikembangkan dan pelatihan penuh terhadap semua antarmuka. Komponen Prototyping. 1. Prototyping Tools. Ini mencakup perangkat lunak atau alat yang digunakan untuk membuat prototipe sistem dengan cepat, seperti perangkat lunak rancangan antarmuka pengguna, UI, atau alat pengembangan prototipe. 2. Tim pengembangan. Tim pengembangan terdiri dari berbagai anggota, seperti analis sistem, perancang UI, programmer, dan pengguna akhir yang bekerja sama dalam pengembangan prototipe. 3. Pengguna akhir. Melibatkan pengguna akhir atau pemangku kepentingan dalam proses prototyping untuk mendapatkan masukan dan umpan balik yang berguna. 4. Model prototype. Ini adalah representasi awal dari sistem yang mencakup antarmuka pengguna, fitur utama, dan fungsionalitas penting. Model ini dapat berupa model layar, sketsa, atau bahkan model interaktif yang sederhana. 5. Umpan balik. Pengumpulan umpan balik dari pengguna akhir dan pemangku kepentingan untuk perbaikan iteratif prototipe adalah komponen kunci dalam RAD sistem prototyping. 6. Desain sistem preliminar. Ini adalah desain awal sistem yang digunakan sebagai dasar untuk membangun prototipe. Pengembangan prototyping. Pengembangan prototyping terbagi dua yaitu 1. Exploratory Programming. Tujuan proses ini adalah bekerja dengan pelanggan untuk menyelidiki kebutuhan mereka dan mengirimkan sistem akhir. Pengembangan dimulai dengan bagian-bagian sistem yang dipahami. Sistem berubah dengan adanya tambahan fitur-fitur baru sesuai usulan pelanggan. 2. Throwaway Prototyping. Tujuan pengembangan evolusioner adalah untuk memahami kebutuhan pelanggan dan mendefinisikan kebutuhan yang lebih baik untuk sistem. Prototipe berkonsentrasi pada eksperimen dengan keutuhan pelanggan yang tidak dipahami dengan baik. Proses pengembangan. Langkah-langkahnya. 1. Identifikasi kebutuhan.
2. Pembuatan prototipe awal. 3. Evaluasi prototipe. 4. Pengembangan iteratif. 5. Pengembangan sistem produksi. 6. Pengujian dan validasi. 7. Implementasi dan pelatihan. 8. Dokumentasi akhir. 9. Pemeliharaan dan dukungan. 10. Evolusi sistem. Gambar perkembangan. Keterangan. 1. Communication. Sebagai pengembang perangkat lunak bertemu dengan pemangku kepentingan lain untuk menentukan tujuan keseluruhan perangkat lunak, mengidentifikasikan persyaratan atau kebutuhan yang diketahui, dan menguraikan area yang harus didefinisikan lebih lanjut. 2. Quick Plan. Sebuah iterasi prototipe planet quickly dan pemodelan dalam bentuk desain cepat terjadi. 3. Model Quick Design and Construction of Prototype. Desain cepat berfokus pada representasi aspek perangkat lunak yang akan terlihat oleh pengguna akhir yang mengarah pada pembangunan prototipe. 4. Deployment Delivery and Feedback. Prototipe digunakan dan dievaluasi oleh para pemangku kepentingan yang memberikan umpan balik yang digunakan untuk menyempurnakan persyaratan atau kebutuhan lebih lanjut. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. 1. Pengembangan cepat. 2. Umpan balik awal. 3. Fleksibilitas terhadap perubahan. 4. Kepuasan pengguna. 5. Resiko yang lebih rendah. Kekurangan. 1. Kualitas prototipe sistem produksi. 2. Biaya. 3. Ketidakstabilan prototipe. 4. Keterbatasan prototipe. 5. Ketergantungan pada kualitas umpan balik. 6. Tidak cocok untuk semua proyek. Contoh kasus pengembangan. Perancangan website e-commerce produk kopi menggunakan metode prototyping, studi kasus, kedai kopi kontekstual. Bisnis kedai kopi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Adanya tren nongkrong membuat bisnis kedai kopi meningkatkan pelayanan untuk kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan, produk, dan pengalaman pemasaran memiliki dampak penting dalam memenuhi kepuasan konsumen. Kedai kopi kontekstual merupakan kedai kopi yang berlokasi di Banyumas. Kedai kopi kontekstual masih dalam proses bertumbuh dan berkembang. Aset yang dimiliki kedai kopi kontekstual cukup besar yaitu kebun kopi, mesin roasting, dan SDM. Melalui aset tersebut pemilik berharap dapat menjangkau pasar nasional. Kondisi pasar yang terbatas membuat kedai kopi kontekstual perlu melakukan upaya jaringan pemasaran yang lebih luas. Sebagai upaya pengembangan pasar, kedai kopi kontekstual membutuhkan fasilitasi sistem dalam yang mampu mengakomodasikan penjualan dan sistem transaksi. Metode prototyping merupakan salah satu pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang mendemonstrasikan bagaimana mengembangkan sistem secara sederhana, memberikan akses kepada pengguna konsep dasar sistem serta pengujian. UM-Liter digunakan sebagai rancangan gambaran sistem secara keseluruhan. Website berbasis online menggunakan bahasa pemrograman Visual Studio Code, JavaScript, Framework React.js, Node.js, dan database MySQL. Tujuan dari perancangan website adalah memperluas jangkauan pemasaran, brand awareness, dan meningkatkan pengetahuan calon pelanggan terhadap kedai kopi kontekstual. Hasil dari penelitian ini adalah berhasil membuat rancangan website yang sesuai dengan kebutuhan kedai kopi kontekstual. Kesimpulan, prototyping adalah langkah yang dilakukan setelah mendapatkan ide untuk penciptaan sebuah produk baru. Dengan kata lain, prototype merupakan produk yang bersifat uji coba, bukan produk final yang akan dipasarkan. Ini artinya, prototype tersebut tidak akan dipublikasikan atau diedarkan langsung kepada end user. Prototipe dibuat dengan tujuan memberikan penyamaan persepsi dan pemahaman awal akan proses dasar dari sistem yang akan dikembangkan, sehingga akan ada komunikasi yang baik antara pengembang dan pengguna sistem. Sekian pemaparan materi dari kami selaku kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.